Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aslam Baisaku dengan NIM 2107321 dari Prodi Sains Informasi Geografi angkatan 2021. Kali ini kita akan menjalankan tutorial mengolah LST di Google Earth Engine. Sebelumnya kita cari dulu Google Earth Engine. Lalu kalau sudah sebelumnya dipastikan Anda sudah memiliki akun Google Earth Engine supaya bisa dijalankan. Ya, berikut adalah merupakan kode editor gitu yang dipelajari di tutorial di GE, yaitu ada kode editor atau JavaScript. Kita bisa lihat untuk menjalankan proses tersebut. Dan ada pun juga script modul. Ada pun juga Python installation. Kalau sudah sebelumnya kita harus punya akun Google Earth Engine-nya. Ya, sebelumnya saya sudah mempunyai script yang akan saya jalankan di Google GE ini. Saya memilih untuk lokasi kerjanya di di Kabupaten Karawang. Ini merupakan script yang telah saya buat. Ya, berikut merupakan script yang telah saya buat. Untuk tahapan pertama, kita memanggil dataset FAO gaul. Bagian ini penting juga karena akan menjadi batas analisis untuk semua proses berikutnya. Kita salin dulu. Ketika sudah disalin, berikut merupakan data FAO gaul 2 level 2. Data ini skalanya kecil untuk tingkatan kabupaten kota, dan data ini juga bisa kita gunakan untuk tidak kita memasukkan SHP. Lalu kita jalankan atau run. Ya, berikut merupakan dataset yang sudah saya masukkan untuk wilayah kota atau kabupaten Karawang, dan ada layar juga bisa kita lihat. Ya, untuk di bagian merah ini adalah kabupaten wilayah kajian Karawang. Lalu untuk script yang saya gunakan selanjutnya merupakan untuk menentukan tentang waktu citra, dan kita mengambil Landsat 8. Lalu kita salin. Ya, lalu kita jalankan atau run. Ya, beginilah merupakan penampakan untuk script selanjutnya yang diambil dari citra Landsat 8. Untuk yang sekarang kita menentukan tentang waktu citra, yaitu mulai
20 Juli 2025 dan saya ambil selesainya itu 10 Agustus 2025. Rentang ini dipilih untuk menangkap data di musim kemarau, yaitu periode di mana suhu permukaan relatif meningkat dan vegetasi menunjukkan variasi yang menarik untuk dianalisis. Jika kamu ingin menganalisis musim hujan atau ingin perbandingan gitu multi tahun, tinggal ubah tanggalnya sesuai kebutuhan. Di bagian ini kita menggunakan fungsi apply scale factor. Fungsinya adalah mengubah nilai digital number atau DN menjadi nilai reflektan, permukaan, dan brightness temperature berdasarkan standar USGS. Tanpa scaling, nilai pixel ini tidak akan representatif untuk analisis ilmiah, sehingga NDVI dan LST yang dihitung bisa menghasilkan nilai yang salah atau bias. Fungsi scaling ini juga bekerja untuk yang pertama band optik dari SR B2 sampai SR B7. Yang selanjutnya ada band thermal STB10 untuk perhitungan suhu permukaan juga. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan mengolah NDVI untuk masuk ke tahap perhitungan vegetasi. Ya, sebelumnya kita beri informasi tambahan dulu untuk citra Landsat yang berisi keterangan band dan juga citranya. Dan juga citranya terdapat informasi yang bermanfaat untuk metadata citranya. Setelah kita akan mengcopy untuk NDVI-nya. Nah, untuk NDVI ini dihitung menggunakan band infrared B5 dan band 4. NDVI membantu mengidentifikasi kondisi vegetasi mulai dari area tidak bervegetasi, vegetasi sedang, sampai hingga lebat. Berikut merupakan kalau kita sudah jalankan NDVI-nya. Ini untuk NDVI yang mentahnya dahulu. Berikut merupakan NDVI yang mentah dan yang sudah jadi atau normalize. Bisa kita lihat dengan spesifik gitu untuk perubahan suhu panasnya di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis suhu permukaan. LST juga dihitung dari band thermal melalui rumus koreksi yang mempertimbangkan emissivity. Hasilnya dikonversi ke satuan derajat Celcius secara langsung. Lalu kita klik
jalankan. Ya, jika sudah, kita lihat perbedaannya. Untuk warnanya juga, yang warna biru ini meliputi ke daerah area dingin, vegetasi, sawah basah atau hutan, dan kuning itu transisi area campuran pemukiman dan lahan terbuka. Untuk merah pekat itu meliputi area panas seperti pabrik, pusat kota, kawasan industri, atap bangunan, sampai beton. Sebelum kita full screen dulu, kita bisa lihat daerah-daerah tersebut. Ini sebelum dinormalize. Untuk yang merah, yang berwarna merah ini kurang lebih ke area yang tingkatan suhu panasnya tinggi. Lalu kita bandingkan untuk yang sudah dinormalize. Ya, seperti inilah yang sudah dinormalize. Hasilnya juga lebih bagus. Coba kita full screen kawan-kawan. Jadi kita bisa lihat juga untuk bagian yang berwarna biru ini, yang tingkatan suhu permukaannya itu lebih dingin, dan kita bandingkan yang belum dinormalize. Jadi kita bisa lihat teman-teman, kalau yang merah-merah ini adalah merupakan pusat kota atau yang tingkatan suhu panasnya itu tinggi. Dan tingkatan yang biru ini suhu permukaannya itu cenderung tidak panas. Apa aja sih yang meliputi bagian-bagian panasnya? Ya, kita bisa melihat bagian-bagian yang merupakan suhu permukaan panas itu lebih tinggi, yaitu di daerah pabrik. Kita bisa lihat kalau daerah sini merupakan pabrik di Karawang. Kita buktikan kalau ini benar pabrik, dan boom, tingkatan suhu panasnya merujuk ke arah merah, yang artinya suhu permukaan di daerah tersebut panas. Dan di bagian berwarna biru itu merupakan vegetasi atau sawah basah yang tingkatan suhu permukaannya berbalik, yaitu tidak panas. Mari kita lihat, boom. Ya, ini ada pun pabrik dan pusat perkotaan. Adapun meliputi perumahan warga dan bisa diakibatkan oleh atap bangunan. Kita bisa lihat ini adalah pemukiman, dan boom, hasilnya berwarna merah, yang merupakan suhu permukaan tersebut sangat tinggi atau mengarah ke panas. Dan ada pun sungai yang berwarna putih. Oke.
Nah, untuk sampai di sini kita sudah berhasil. Yang pertama menentukan ROI Kabupaten Karawang, mengambil citra Landsat 8 yang bersih dari awan, koreksi radiometrik atau scaling faktor, visualisasi RGB natural, perhitungan NDVI dan normalisasi, perhitungan LST dan normalisasi, dan analisis kondisi vegetasi dan suhu permukaan. Mantap. Baik, berikut merupakan hasil dari analisis LST di GE. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih sebelumnya. Saya Raffi Aslam Besaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.